Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah ma ba'd. Hari ini kita akan belajar tentang taqsimul fi'li ila sahih ila akhir wal mu'tal akhir. Pembagian fi'il kepada sahih akhir dan mu'tal akhir. Oke. Eh, apa itu taqsimul fi'li dan tadi fi'il sahih dan fi'il akhir, fi'il mu'tal akhir. Nah, disebutkan di sini. Bentar. Di sini. Coba buka halaman 4. Al-fi'lul mu'tal akhiri huwa ma kana akhiruhu alifan. Fi'il mu'tal akhir adalah yang huruf terakhirnya adalah alif, aw wawan, aw ya'an, atau waw atau ya. Fatasamma hadhil akhrufu salasatin bi akhrufil illati. Dan dinamakan dengan huruf-huruf yang tiga ini disebut juga dengan huruf ilat. Jadi huruf ilat, kalau ditanya huruf ilat itu apa? Huruf ilat adalah huruf alif, waw, dan ya. Nah, mungkin yang belajar tajwid disebut juga dengan nama huruf mad. Mad alif, mad wawu, mad ya. Nah, ya, mad tabi'ah itu. Yang kedua, al-fi'lu sahihul akhiri huwa ma lam yakun akhiruhu harfan min akhrufil illati salasati. Sedangkan fi'il sahih akhir adalah yang akhirannya tidak ada huruf ilat yang tiga itu tadi, gitu kan. Jadi bedanya huruf mu'tal dengan huruf sahih adalah huruf mu'tal ada tiga huruf, ya. Sedangkan kalau misalkan huruf fi'il sahih dia tidak ada ilatnya, gitu kan. Nah, sekarang begini ya. Terlalu bentar. Oke, sekarang begini. Kita akan belajar. Oke, jadi contoh huruf mu'tal di akhir itu ada contoh, ada kata wafa. Nah, terus ada juga kata ada juga kata, coba kita lihat-lihat di bukunya ya. Tunggu bentar. Contoh kata alqa. Terus juga ada da'a. Jangan alqa deh. Coba jangan alqa. Da'a. Wafa. Da'a. Terus juga ada kata abghi, bagha. Ini kita pengenalan dulu ya. Jadi di akhir-akhirnya nih, kalau kita lihat akhirannya alif, wawu, dan ya. Hanya alif, wawu, nanti kita akan jadi di contoh. Kalau ya nih. Nah, Kak, ini kenapa disebut ya padahal dibacanya fathah? Bahwa akan bagi gitu, bukan. Jadi karena walaupun ini adalah biasanya disebut dengan alif maksurah, cuma alif maksurah di bahasa Arab itu adalah sebenarnya bentuk perwujudan dari huruf ya, walaupun tanpa titik gitu kan. Kayak ini juga nih. Nah, gimana nanti ketahuannya adalah pada saat nanti dijadikan huruf ilat. Contoh wafa, kalau nanti dia dijadiin huruf pasif, ya ini kan semua aktif semua. Jadi di dalam bahasa Arab juga sih ada kalimat pasif, kalimat aktif. Kalau kalimat aktif, kata kerjanya kan kata kerja bahasa Arab aktif itu adalah maklum. Nah, ini maklumnya nih, wafa, da'a, bagha. Nah, ini dia itu merupakan kalimat aktif, maklum.
Tapi nanti ketika diubah jadi majhul, ya itu dia akan menjadi contoh ya, wafa diganti jadi wufia, bahwa jadi nanti akan ada lagi insyaallah ta'ala. Oke, coba kita lihat di contoh yang ada di kalimat sebelumnya ya. Sorry. Nah, ini kita hapus dulu. Oke. Kita bismillahirrahmanirrahim dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Takfimul fi'li ila sahihil akhiri wa mu'talil akhiri. Al-amsilatu, contoh. Alqa as-sayyadu syabkatahu. Alqa as-sayyadu syabakatahu. Artinya, penangkap ikan itu telah melemparkan jalannya. Alqa itu adalah melempar, as-sayyadu itu nelayan sebenarnya. Penangkap ikan sama aja sih. Syabakatahu, syabak, syabkat, syabakatun itu kan syabakatun itu ada syabakatun itu artinya jalan. Apa di sini ada keterangan hu. Nah, nanti insya Allah akan sebetulnya udah pernah dipelajarin di pelajaran sebelumnya kalau hu ini adalah sebenarnya merupakan dia itu ini kan domir di akhir dari kata sebelumnya. Nah, dalam kalimat tersebut dan dalam kalimat ini as-sayyad itu apa namanya? Yaitu laki-laki kan, makanya disebut hu. Nah, coba kita lihat di alqa-nya. Alqa. Nah, ini huruf ilatnya di mana? Di sini nih. Berikutnya da'al maridu tabiba. Pesakit itu memanggil dokter. Nah, coba kita lihat da'a. Da'a di sini di mana kata huruf ilatnya. Nah, ini. Berikutnya yalqal musi'u jaza'ahu. Penjahat itu memperoleh balasannya. Nah, coba kita yalqi. Apakah yalqi di sini mana kata apa namanya? Huruf mu'talnya? Nah, ini depan belakangnya. Kita karena belajarnya mu'tal akhar, al-akhar, belakang, maka kita cari belakang-belakangnya gitu kan. Nah, apakah huruf ya ini merupakan kalimat huruf ilat? Tidak. Karena huruf ilat dia itu istilahnya kayak di fi'il madinya itu sudah ada huruf itu di depan atau di tengah atau di belakang. Contoh nama, waqafa, nama, nama. Kan ya tengahnya kan alif. Nah, coba kesininya nama. Nah, ini kan huruf ilatnya di sini. Jadi benar, ini kena kan fi'il mudhari'nya seperti ini, fi'il madinya seperti ini. Ini fi'il madinya dulu. Nah, artinya kan tidur. Terus ada lagi waqafa. Artinya duduk. Nah, dia dari depannya memang udah wa. Dari depannya udah memang huruf wa. Duduk. Nah, karena jadi depannya udah huruf wa, fi'il madinya begini, maka nanti fi'il mudhari'nya akan beda lagi. Nah, ini kan sebenarnya yalqi ini fi'il mudhari. Kenapa fi'il mudhari? Karena dia ada huruf ya fathah ini. Yalqi. Nah, kenapa yang pertama itu dan yang kedua adalah yalqi ini sebenarnya merupakan bentuk fi'il mudhari dari alqa. Alqa. Nah, alqal masih
ya alqal masi'u jaza'un, jaza'ah, sama aja, tapi di sini menggunakan fi'il mudhari. Oke, berikutnya sarwa rajulun. Sarwa rajulun. Laki-laki itu mulia. Nah, wa yang di sini. Yang kelima tas tasfus sama, artinya langit itu cerah. Nah, tasfu. Nah, saya tetap tasfu. Tasfunya tuh di bagian wanya ini. Nah, apa fi'il mudhari madi ini? Ini kan aslinya fi'il mudhari'nya kan. Nah, fi'il mudhari'nya adalah sebenarnya sofa. Sofa. Apa jadi dari sofa ke tasfu? Nah, nanti insya Allah akan ada perjalanan tersendiri. Gitu kan? Makanya biasanya orang ngafalin fi'il itu 3 rata-rata. Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Enggak, fi'il madi, fi'il mudhari, sama satu lagi adalah masdar. Kenapa masdar? Karena kalau masdar itu bakal beda dan fi'il madinya itu beda. Nah, fi'il mudhari itu kuncinya. Istilahnya kalau fi'il madi, mudhari, sama masdarnya itu dihafal, maka biasanya kalimat berikutnya akan mengikuti fi'il mudhari'nya. Jadi istilahnya fi'il mudhari itu kayak kuncinya gitu loh, ya kan? Oke, berikutnya kita hapus dulu. Kita naikin dulu ke atas supaya lebih jelas. Oke, kita coba lagi. Yadnu faslus yadnu faslus syita'i. Yadnu faslus syita'i, musim dingin mendekat. Nah, seperti juga sama yadnu ini bukan fi'il madi, dia fi'il mudhari. Makanya fi'il mudhari ada huruf mudhara'at. Huruf mudhara'atnya apa aja? Sini ya. Seperti di sini huruf ta. Ya kan ini juga ya nih. Nah, di mana huruf ilatnya, cari di belakangnya huruf apa. Ya kan? Kalau di belakangnya wa, nah ini wa nih. Nah, ya no. No-nya nih, nah ini dia tuh huruf fi'il mudhari dan dia itu ilatnya. Dia huruf ilat itu biasanya selalu di akhir, tapi ada beberapa di awal atau di tengah, tapi tergantung dari fi'il madinya. Nah, fi'il madinya dari yadnu adalah dana. Nah, dana ke yadnu, oh gitu Kak? Ya, memang. Makanya sering-seringlah menghafal fi'il madi, mudhari, dan masdarnya itu. Karena nanti fi'il amar, terus fi'il fa'il, terus dhorof biasa dan seterusnya dia akan mengikuti fi'il mudhari. Lalu berikutnya khasyiyah muhabbadun rabbah. Nah, khasyiyah. Khasyiyah ini fi'il madi, mudhari atau amar? Fi'il madi. Madi, fi'il madi. Khasyatnya takut ya. Nah, huruf ilatnya di sini. Nah, ini bentuk asalnya di sini, seperti ini bentuk asalnya nih. Kalau yang di sini itu udah ada huruf mudhara'at, berarti dia fi'il mudhari. Kalian bedakan mana fi'il mudhari, mana fi'il madhi. Nah, Muhammad takut terhadap Tuhannya. Nah, terus berikutnya abghi ridhal walidain. Abghi ridhal walidain. Saya menginginkan kerelaan orang tua. Abghi. Nah, apakah huruf A di sini huruf ilat? Tidak, dia huruf mudhara'at. Karena mudhara'at ada 4, ingat. Alif, ya, nun, sama ta. Nah, di sini huruf A di awal, nanti dia bukan nih. Ya kan? Dia bukan. Dia bukan huruf ilat yang diinginkan. Huruf ilatnya ada di mana? Huruf ilatnya ada di belakang. Abri. Abri ridhal walidain. Terus berikutnya, bani yasana, bani al-bana, ini ba ya rasanya. Maaf ini ya. Bani al-bana masjidan. Yabnil bana masjidan. Maaf ya, kenanya aku lama lagi pakai kacamata. Nah, sebenarnya. Bentar. Yabnil bana masjidan. Tukang bangunan itu membangun masjid. Nah, yabni
huruf ya ini bukan fiil, bukan huruf mudharaat, bukan huruf ilat, tapi dia huruf mudharaat, huruf fiil mudhari. Nah, di depan biasanya contohnya kan, seperti yang di semester kemarin, sedangkan fiil mudhari, fiil mudhari, maka ya-nya ini nggak usah dihitung. Nah, kita cari huruf ilatnya di akhir nih. Nah, ya. Terus berikutnya nomor 10, azlaman makan. Azlaman makan. Artinya tempat itu telah gelap. Nah, kita coba perhatikan kalimat di sini. Azlama. Di sini huruf ilat bukan, karena dia adalah huruf mudharaat. Jadi dia jatuhnya fiil mudhari. Nah, fiil mudhari dari fiil mudharinya azlama. Fiil madinya adalah zolama. Nah, lihat kata zolama. Apakah zolama ini fiil madi? Ya. Apakah dia fiil madinya itu ada mu'talnya? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Lihat aja di zolama. Ada alif, waw, dan ya nggak di akhir? Sininya nih. Enggak, berarti dia bukan mu'tal. Nah, kalau seperti ini, dia disebut juga dengan sahih. Paham? Nah, coba paham ya. Berikutnya, ittaqadal misbahu. Ittaqadal misbahu. Lampu itu telah menyala. Nah, ittaqada. Ittaqada ini depan. Nah, kita lihat ittaqadanya dulu. Apakah dia fi'il madhi atau mudhari? Nah, kalau kamu mengira ini fi'il fi'il madi, benar. Tapi kalau Anda berpikir ini fi'il mudhari, jawabannya salah. Kenapa? Karena tidak ada huruf mudharaat. Nah, mungkin kamu berpikir, kenapa di sini bukan fi'il mudhari? Karena kan di sini ada alifnya. Nah, yang disebut alif dalam kata huruf mudharaat itu fathah, alif fathah a. Azlama, abri, alqa. Terus ada lagi dan sebagainya ya. Dan dia biasanya ada ini nih. Disebutnya alif, satunya adalah hamzah, hamzah qata kalau salahnya. Nah, yang di huruf alif yang ada hamzahnya itu namanya, hamzahnya itu adalah hamzah qata. Jadi hamzah yang menetapkan. Jadi kayak qata itu yang memutus ya. Jadi dia tuh kayak terpisah sendiri. Jadi dia benar-benar alif fathah. Bacanya a gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan dia itu tidak ada huruf apanya namanya? Hamzah, ya disebut dia dengan hamzah wasal. Jadi dia tuh meneruskan kalimat berikutnya. Nah, yang jadi masalah adalah fi'il mudhari untuk alif itu sebenarnya adalah pakai hamzah qata karena dia menetapkan sesuatu yang yaitu tek sendiri gitu dan untuk kalimat berikutnya. Jadi kayak memengaruhi berikutnya. Tapi kalau hamzah wasal dia tuh meneruskan, bahkan dia tuh dipengaruhi oleh huruf atau kalimat setelahnya. Nah, untuk ini makanya disebutnya fi'il madhi karena huruf ini bukan huruf mudharaat. Nah, ittaqadal misbahu. Nah, kita lihat di ittaqada. Apakah di ittaqada ada alif wawu dan ya? Tidak ada. Maka dia disebut fi'il sahih. Dan terakhir, yastahimu. Nah, yastahimul gilmanu. Anak-anak laki-laki itu mandi. Nah, yastahimu baru di sini adalah fi'il mudhari. Kenapa? Karena dia ada huruf ya-nya. Ya kan? Nah, yastahimu. Yastahimu berasal dari kata apa? Kalau fi'il madinya istahama, istahamma, yastahimu. Nah, istahama, yastahimu. Apakah coba lihat di yastahimunya ini. Apakah di yastahimunya ini dia ada alif wawu dan ya? Tidak. Maka dia disebut fi'il sahih. Ya kan? Nah, fi'il sahih. Ya, jadi
kesimpulan hari ini adalah fi'il sahih dan fi'il mu'tal perbedaan di bagian al-akhar, bagian belakangnya ini ya. Kita babnya tentang mu'talil akhar, maka kesimpulannya begini. Fi'il mu'tal akhar ya, yang membedakan dengan sahih akhar, fi'il sahih akhar itu adalah terletak pada apabila di lam fi'il fa'ala. Apabila di lam fi'ilnya dia ada huruf ilat, huruf ilat ini dalam bahasa Indonesia sebutnya huruf sakit. Kenapa sakit? Karena jadi aneh. Masa dana jadi yadnu. Padahal alifnya nih berubah nih kan. Nah, makanya sebenarnya huruf sakit kayak gitu. Ya agak-agak aneh gitu kan. Nah, terletaknya pada huruf ilat di akhir di lam fiilnya ini. Kalau dia terdapat huruf ilat, alif, wawu, dan ya, maka dia termasuk fiil mu'tal. Tapi kalau dia tidak ada, maka dia menjadi fiil sahih. Contohnya gimana? Alqa. Alqa nih ya-nya nih liatin. Ya-nya dia huruf ilat. Huruf ilatnya mana? Huruf ya. Maka dia termasuk fiil mu'tal. Tapi kalau di sini azlama, lihat mimnya. Apakah mimnya di sini ada huruf ilatnya? Tidak ada. Makanya dia disebut fiil sahih akhar. Ada mu'tal akhar, ada sahih akhar. Ya, semoga dapat dipahami. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang lancar atau tadi ada sedikit ngeblank apa gimana ya, tapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dapat mengambil manfaat dan faidah dari ilmu yang diberikan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mana ini ya? Stop